Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Diana dari NPM 2403 2010 223 dari sesi kelompok buah. Perkenalkan, nama saya Suryati dengan NPM 24032010226. Kami dari kelompok 2 sesi 1 akan mempresentasikan mengenai metode Nah, di sini ada Yang pertama adalah kemudian untuk perusahaan operasional secara tidak produktif. Nah, jadi sebagai contoh ada masalah dalam produksi dan penguasaan produksi. Maksudnya dalam operasional sama lebih supaya penguasaan dan penguasaan satu dari menggunakan dari produk tidak boleh diikuti prinsip dan sebagainya. Nah, yang produksi bisa dan dari produksi dan penguasaan dari operasional dan dari untuk pencapaian ini pertama adalah cara produksi. Ada jadi dengan produk dan produk serta dengan cara produksi untuk menjadi produk seperti ini. Yang ada cara produksi sama produk mengenai produk dia itu dan keempat terakhir ada bagaimana hasil dengan produksi penguasaan dan kemudian sarana dari produk dari yang kita diskusikan hasilnya. Nah, di sini juga ada beberapa Lanjut yaitu analogi. Misalnya kita, yang pertama itu adalah pelaksanaan pada jenis sanitasi pengelolaan produksi seperti itu seperti itu. Dan kemudiannya jika disebutnya itu sebagai faktor yang lebih jelas tiga dan berperannya ada dulu maka harga produksi ini di bawah kita. Satu adalah jenis kulit jadi ini kedua dan empat opsi kedua di mana harga ini adalah kita. Satu jenis kulit powder, satu jenis kedua dan berperan di bawah dan mendapatkan tapi harga 1,50 ribu. Satu harga dulu harga ini jauh di mana jenis kedua dan harga kedua yaitu dengan produk 1,50 ribu. Satu divisi sampai sejauh di jenis kedua dan berperan satu sebanyak harganya 1,10 ribu. Setelah itu, bagaimana divisi secara kualitas yang lain dari jenis dia, saya dapat 5 kilo, dia harga 1,1 ribu. Satu divisi orangnya di sini 3 jenis dia, satu untuk dari 5 kilo, di mana harga 1,5 ribu, 1 ribu. Saya dapat sasmin, di sini 3 dan bagian 4 kilo, di harga 1,5 ribu. Nah, itu saja dari proses secara publikasi, yang paling sedia, dengan tadi itu dan tersebut, dan akhirnya jadi di mana itu berdua dan kedua kilo dan harga 1 ribu, dan kasus kasus yang betul. Nah, di sini ada aplikasi di mana satu dari 19 km, satu dari 90 km dan seterusnya. di sini ada jadi ada ada Dan setelah itu selanjutnya adalah berdasarkan caranya pada satu saya yang mudah hasil baik yang orang itu dan harga ribu produksi itu yang ada 2.000 saya produksi sampai 9.000 dan harga maksimal itu sebesar berapa saya rasa di 8 saya dapat produksi 7 dan sampai 9.000 dan kalau itu dengan harga 10.000 ini ada kalau ada 9.000 dan yang harga 5.000 dan dari ada 5.000 satu dari 5.000 dan dari 3 dan 5.000 satu harus 5.000 dan 5.000 itu dari mana sekarang yang nanti satu harus 5 dan 5 kalau 5 karena ini hasil harga tersebut baik selanjutnya tadi podcast gimana mulai sebagai satu silakan tentang salah satu dan sebenarnya tadi dari produk dari saya dari produk saya ada ada produk yang asing ada distribusi ada relasi ada transaksi yang bisa dilakukan untuk distribusi cepat untuk membuat sampai dengan produksi efek membuat produksi untuk sampai dengan produksi sampai dengan pada dengan produksi cepat itu ada produksi dan produksi sampai dengan produksi sampai dengan ada yang minimal positif ada yang misalkan produksi ada yang lain ada pesan dan ada rasa yang sangat sampai produk dengan itu ada dan kemudian ada ada sesuatu yang juga ada ini orang yang bisa di dan kemudian cara untuk berjalan itu bisa sesuatu satu ada bahasa satu ada rasa di sini kita masih bahas dengan bahasa. Nah, di bahasa itu bahasa itu ada itu dari ini karena berarti itu ada yang paling saya dari sesuatu yang paling banyak sekali yang dan juga ada yang harus saya saya kan sudah begini menurut saya dalam proses yang baru karena artinya jika saya cek kalau ada lokasi sesuatu ini pasti bisa saya cek sudah buat minta message kalau saya sudah bersama dengan saya saya cek pada sama saya ini juga akan saya untuk ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Diana dari NPM 2403 2010 223 dari sesi kelompok buah.
Perkenalkan, nama saya Suryati, nilai NPM 40010101026. Kami dari kelompok IPA bahwa akan membahas mengenai metode optimasi yang mana bertujuan analisis pemilihan, distribusi, persediaan, dan keuntungan produk pada PT Konsumsto dengan menggunakan dynamic programming, integer programming, AOP, continuous review, dan analisis sudah jaringan. Nah, di sini terdapat identitas dari praktikan 1 di mana merupakan Aisyah Nurindriana dan saya sendiri Intan Nuryati. Jadi yang pertama ada latar belakang, yaitu perkembangan industri retail modern menuntut perusahaan mengelola operasional secara optimal agar tetap kompetitif. Nah, toko JJ Kosmetik ini sebagai perusahaan retail kesehatan dan kecantikan menghadapi masalah dalam pemilihan produk, distribusi barang, dan pengelolaan persediaan yang belum efisien. Nah, kondisi tersebut dapat meningkatkan biaya operasional serta menurunkan kualitas layanan dan keuntungan perusahaan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti ini pun menerapkan metode dynamic programming, integer programming, AOQ, continuous review, dan analisis struktur jaringan guna mengoptimalkan pemilihan produk, distribusi, serta pengendalian stok. Nah, dengan metode tersebut diharapkan perusahaan itu dapat meningkatkan efisiensi operasional, menekan biaya, dan meningkatkan daya saing. Untuk perumusan masalah, yaitu yang pertama adalah bagaimana cara menentukan produk yang paling optimal pada toko JJ Kosmetik dengan menggunakan metode programming, dynamic programming. Yang kedua ada bagaimana cara menentukan kombinasi produk yang memberikan keuntungan tertinggi menggunakan metode integer programming. Yang ketiga ada bagaimana cara menentukan jumlah pemesanan produk yang optimal menggunakan metode economic order quantity yaitu AOQ. Dan yang keempat, yang terakhir, ada di bagaimana hasil optimasi terkait pemilihan produk, distribusi, pengelolaan persediaan, dan keuntungan produk setelah penerapan metode dynamic programming, integer programming, AOQ, continuous review, dan analisis struktur jaringan. Selanjutnya ada tujuan, di mana terdapat 4 tujuan. Yang pertama ada untuk mengidentifikasi produk yang paling efisien dan memberikan hasil optimal di toko JJ Kosmetik dengan menerapkan dynamic programming. Kemudian yang kedua ada untuk menentukan kombinasi produk yang dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan menggunakan integer programming. Yang ketiga ada untuk menentukan jumlah pemesanan produk yang paling tepat dan paling efisien melalui metode AOP. Kemudian selanjutnya yang keempat ada untuk mengevaluasi hasil optimasi terkait pemilihan produk, distribusi, pengelolaan, persediaan, dan keuntungan setelah penerapan metode yang digunakan. Nah, di sini juga terdapat manfaat, di mana manfaat sendiri ada 4. Yang pertama ada praktikan dapat memahami cara menentukan pemilihan produk optimal dengan menggunakan dynamic programming pada toko JJ Kosmetik. Kemudian yang kedua ada praktikan dapat mengetahui cara menentukan jumlah produk yang memberikan keuntungan maksimal melalui integer programming. Kemudian yang ketiga ada praktikan dapat menentukan jumlah pemesanan dan titik order produk secara optimal dengan menggunakan metode AOQ dan continuous review. Selanjutnya yang terakhir ada praktikan dapat menentukan jalur distribusi produk yang paling efisien dengan menggunakan metode analisis struktur jaringan. Nah, selanjutnya ada batasan masalah. Di sini juga terdapat 4 batasan masalah. Yang pertama ada metode yang diterapkan dalam penelitian mencakup dynamic programming, integer programming, economic order quantity atau AOQ, kemudian ada continuous review dan analisis struktur jaringan. Nah, yang kedua ada data yang dianalisis meliputi informasi terkait pemilihan produk, distribusi, persediaan, dan juga keuntungan produk pada toko JJ Kosmetik. Nah, yang ketiga ada analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh selama periode penelitian dan digunakan sebagai dasar dalam proses optimasi sistem operasional perusahaan. Kemudian yang terakhir ada penelitian ini hanya menitik beratkan pada optimasi pemilihan produk, pengaturan distribusi, pengelolaan, persediaan, dan peningkatan keuntungan tanpa membahas faktor eksternal secara mendalam. Baik, yang selanjutnya ada di slide 6 yaitu asumsi-asumsi, di mana asumsi-asumsi ini terdapat 3 yaitu data yang diperoleh dari perusahaan itu dianggap akurat dan mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Slide yang kedua ada permintaan dari produk selama periode penelitian itu diasumsikan relatif stabil dan tidak mengalami fluktuasi signifikan. Dan yang ketiga itu ada harga produk dan biaya distribusi itu diasumsikan tetap atau konstan selama periode penelitian itu berlangsung. Dan yang keempat itu ada kapasitas penyimpanan diasumsikan mencukupi agar stok produk itu tetap tersedia sesuai permintaan. Dan setelah itu ada bab 1 pendahuluan ini itu berisi latar belakang perumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, asumsi dan sistematika penulisan. Dan yang bab kedua ini ada tinjauan pustaka, di mana ini itu membahas teori pendukung seperti optimasi, dynamic programming, analisis jaringan, AOQ, integer programming, serta software WinVSP, Microsoft Excel, Tora, dan PyQM. Setelah itu ada metodologi penelitian, di mana di sini menjelaskan waktu dan lokasi penelitian, pengumpulan data, alat penelitian, metode perpindahan data, serta software yang digunakan. Setelah itu ada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan, di mana ini berisi hasil pengolahan data itu menggunakan metode dynamic programming, analisis jaringan, AOQ, continuous review, dan integer programming. Dan yang bab kelima ini ada kesimpulan dan saran, di mana berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. Setelah itu ada daftar pustaka, berisi sumber referensi yang digunakan dalam penelitian, dan yang terakhir adalah lampiran, di mana itu berisi data pendukung dari dokumen perlengkapan penelitian. Nah, di sini di tinjauan pustaka terdapat beberapa. Yang pertama, 2.1 ada optimasi, di mana pengertian dari optimasi sendiri merupakan proses mencari solusi terbaik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan meminimalkan biaya serta memaksimalkan hasil optimasi. Banyak digunakan dalam bidang produksi, distribusi, transportasi, dan juga persediaan untuk membantu pengambilan keputusan perusahaan. Nah, selanjutnya ada 2.2 yakni dynamic programming, yang mana pengertian dari dynamic programming sendiri merupakan metode optimasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan membaginya menjadi beberapa tahap atau sub masalah sehingga diperoleh solusi optimal secara lebih efisien. Nah, selanjutnya ada 2.3 yakni analisis struktur jaringan, yang mana pengertiannya merupakan metode untuk menentukan jalur paling efisien dalam suatu jaringan agar waktu, jarak, dan biaya dapat diminimalkan. Di mana metode ini tuh banyak digunakan pada distribusi, transportasi, dan juga manajemen proyek. Nah, selanjutnya ada 2.4 yakni economic order quantity atau AOQ. Nah, AOQ sendiri ini memiliki pengertian yakni metode pengendalian persediaan untuk menentukan jumlah pemesanan yang paling ekonomis agar biaya persediaan dapat diminimalkan. Yang mana metode ini mempertimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan sehingga perusahaan dapat menjaga ketersediaan stok secara optimal. Selanjutnya 2.5 ada integer programming, di mana pengertian dari integer programming sendiri merupakan metode optimasi matematis yang digunakan untuk menentukan solusi terbaik dengan variabel keputusan berupa bilangan bulat. Nah, metode ini tuh digunakan pada masalah yang membutuhkan keputusan nyata seperti jumlah produk, tenaga kerja, atau kendaraan agar solusi yang diperoleh lebih realistis dan optimal. Selanjutnya ada 2.6 yakni software WinVSP. Nah, WinVSP sendiri itu merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah riset operasi dan analisis kuantitatif seperti linear programming, dynamic programming, persediaan, dan analisis jaringan secara lebih cepat dan akurat. Nah, selanjutnya 2.7 ada Microsoft Excel, yang mana pengertiannya merupakan perangkat lunak pengolah angka yang digunakan untuk perhitungan, pengolahan data, analisis, dan penyajian informasi dalam bentuk tabel maupun grafik secara cepat dan efisien. Nah, 2.8 ada Tora. Tora sendiri itu merupakan perangkat lunak riset operasi yang digunakan untuk membantu penyelesaian masalah optimasi seperti linear programming, integer programming, transportasi, dan analisis jaringan secara cepat dan sistematis. Dan selanjutnya ada 2.9 yakni POMQM. POMQM sendiri itu merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu analisis manajemen operasi dan metode kuantitatif seperti forecasting, persediaan, linear programming, dan distribusi secara cepat dan efisien. Oke, lanjut yaitu ada metodologi
Di sini ada di bab 3. Yang pertama itu ada waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, pada JJ Kosmetik sepanjang terkait pengelolaan produksi dan distribusi produk dari PT Sunta Wisdom. Nah, ini untuk pengumuman datanya, di sini ada jenis produknya, yaitu G2G Perfection Cover Glow, yaitu di unit tersedianya terdapat 3, dan berat per produknya ada 3 kilo, dengan harganya per boxnya ini di 2,6 juta. Setelah itu ada G2G Flawless Glowing Skin Pin, di mana unit tersedianya terdapat 2, dan berat per boxnya ini ada 2 kilo, di mana harga per produknya ini terdapat 1,3 juta. Setelah itu ada G2G Perfect Glowing Powder, terdapat unit tersedianya 2, dan berat per produk ini 2 juga, 2 box, dan mendapatkan harga 1,550 ribu. Setelah itu selanjutnya ada Brightening Lip Serum, di mana ini tersedianya itu 2, dan beratnya itu ada 3 kilo, yaitu dengan harga produk 1,50 ribu. Satu ada G2G Serum Series Peeling, di ini tersedianya 2, dan berat per produk ini 1 kilo, sebanyak harganya itu 1,350 ribu. Setelah itu, selanjutnya ada G2G Centella Water Gel, di mana ini terdapat 3 unit tersedia. Setelah itu ada beratnya itu di 5 kilo, di range harga 1.150.000. Setelah ada G2G tonernya, di sini ada 3 unit tersedia. Setelah itu, untuk beratnya itu ada di 5 kilo, di mana dengan harga 1,2 juta, 1.250.000. Setelah itu ada sunscreen, di mana unit tersedianya ada 3, dan beratnya ada 4 kilo, di harga 1,5 juta. Di mana di sini selanjutnya ada facial cleanser Ceramide Low pH, yaitu 4 unit tersedia, dengan beratnya itu 4 kilo, di harga 180.000. Dan yang terakhir di sini itu ada G2G Mugwort, di mana dia itu dapat 2, dan beratnya itu 2 kilo, dengan harga 850.000. Dan kapasitas maksimum sebesar 31 kilo. Nah, di sini terdapat data rute perjalanan distribusi, di mana 1 ke 2 ini sebanyak 19 km, 1 ke 3 ini sebanyak 60 km, dan seterusnya. Oke, di sini ada data permintaan produk. Yang pertama ada produk Cushion. Cushion sendiri dari bulan Januari hingga Desember, yang pertama ada Januari ada 24, Februari ada 35, Maret ada 47, April ada 32, Mei ada 22, Juni ada 27, Juli ada 42, Agustus ada 37, September ada 44, Oktober ada 23, kemudian November ada 44, Desember ada 45. Nah, selanjutnya ada produk dari powder foundation dan juga peeling serum, yang mana sama dari bulan Januari hingga Desember. Permintaan produknya ada beberapa juga, bisa dilihat di tabel berikut. Dan setelah itu selanjutnya ada data keterbatasan pada perusahaan, di mana keterbatasan perusahaan ini terdapat modal, etalase, dan laba atau unitnya. Di mana kalau produk G2G sendiri itu dengan harga 85.000, produk G2G Perfect Glowing Powder itu di harga 77.000. Setelah itu ada produk G2G Serum Series Peeling itu di 75.000, dengan kapasitas maksimalnya itu sebesar 14 juta. Setelah itu ada rak etalase di 8, setelah itu ada powder foundation di 7, dan serum series peelingnya itu di 6. Dan untuk labanya itu dengan harga 10.000, di sini mendapatkan harga atau laba senilai 13.000, dan yang terakhir ada di 5.000. Dengan fungsi tujuannya bisa dilihat bahwa zat ini sama dengan 85.000 X1 ditambah 77.000 X2 ditambah 75.000 X3, dengan fungsi batasannya itu 85.000 X1 ditambah 77.000 X2 ditambah 75.000 X3 itu kurang dari sama dengan 14 juta. Dimana berarti 8X1 ditambah 7X2 ditambah 6X3 kurang dari 25, karena 25 ini dari hasil rak etalase tersebut. Baik, selanjutnya ada di flowchart, di mana terdapat mulai studi literatur di lapangan, rumusan masalah, tujuan hukum, dan untuk kumpulan datanya ada di data jenis produk, data jumlah unit tersedia, data berat per produk. Setelah itu ada data harga per produk, data kapasitas maksimum armada, data lokasi distribusi, data jarak antar lokasi, data rute perjalanan distribusi. Yang sebenarnya ada data permintaan tahunan produk G2G Perfect Fashion Cover tahun 2025. Setelah itu ada data permintaan tahunan produk G2G Perfect Glowing Powder Foundation tahun 2025 juga. Setelah itu ada data permintaan tahunan produk G2G Serum Series Peeling tahun 2025. Setelah itu ada data harga produk G2G Perfect Fashion Cover Pro. Selanjutnya ada data harga produk G2G Perfect Blurring Powder Foundation. Setelah itu ada data harga produk G2G Serum Series Peeling. Selanjutnya ada data biaya penyimpanan produk kosmetik. Setelah itu ada data biaya pemesanan produk kosmetik. Selanjutnya ada data lead time dan data modal perusahaan. Dan yang terakhir ada data kapasitas rak etalase dan laba per unit produk. Di mana pengelolaan data ini menggunakan dynamic programming dengan software WinVSP. Setelah itu ada Sorted Root dengan POM-QM, metode ekonomik, quarter quantity, dan continuous review di Excel dan POM-QM. Setelah itu ada pengolahan data metode Branch and Pool, di mana itu memakai software Excel dan Torrent. Setelah itu lanjut ada hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Setelah itu yang terakhir adalah selesai. Oke, di sini kita masuk di bab 4, yakni hasil dan pembahasan. Nah, di 4.1 ini membahas hasil dan pembahasan, di mana 4.1.1 itu ada input dari dynamic programming, yang mana input data ini itu pertama data tabel ini merupakan input metode knapsack yang terdiri dari 10 jenis produk dengan informasi jumlah unit tersedia. Nah, kapasitas yang dibutuhkan dan juga nilai keuntungan masing-masing produk. Kapasitas maksimum knapsack ditetapkan sebesar 31 unit yang digunakan sebagai batas dalam proses optimasi pemilihan produk. Nah, selanjutnya ada outputnya. Jadi hasil metode knapsack menunjukkan bahwa produk yang dipilih adalah Cushion sebesar 2 unit, Foundation sebesar 1 unit, dan Serum Series Peeling sebanyak 2 unit. Nah, kombinasi tersebut menghasilkan total keuntungan sebesar 9.450 dengan kapasitas tersisa 0, sehingga kapasitas knapsack telah digunakan secara optimal. Nah, selanjutnya di sini kami juga akan melakukan running software untuk dynamic programming.
Baik, kita langsung aja untuk memberikan namanya yaitu di item identification, di mana di sini ada G2G Perfection Cover Glow, terus ada G2G Blurring Skin Tint, ada G2G Perfect Blurring Powder. Di sini saya memasukkan data yang terlebih dahulu yang ada di laporannya, laporan tugas yang kami buat. Nah, setelah sudah seperti ini, ada G2G Central Water Gel, satu ada G2G Toilet Pomegranate, ada G2G Light Sunscreen Gel SPF, G2G Facial Cleanser, dan G2G Macro Salicylic Acid Food Solar. Dari mananya ada unit available ini sebanyak 3, 2, 2, dan seterusnya. Setelah itu, lanjut ada unit capacity required. Ini sebanyak yang ada tersedia. Ini masukin saja dari data yang sudah kalian buat. Nah, di sini ada 2.500.000 untuk perfection cover glow, 1.200.000 untuk Cici Blowing Card Skin Tint, 1.950.000 Cici Perfect Blowing Powder, 1.050.000 untuk Cici Perfect Blowing Serum, 1.350.000 untuk Cici Serum, 1.150.000 untuk Cici Central Water Gel, 1.250.000 untuk Cici Toner Pomegranate, 1.150.000 untuk Cici Light Sunscreen Gel SPF, ada 180.000 dengan Cici Facial Cleanser, 1.500.000 untuk, dan ini maafnya ada di 850.000 Cici Macro Salicylic Acid. Setelah itu kita solve the problem. Nah, ini bisa dilihat bahwa di sini kita bisa melihat terdapat perfect blurring powder, G2G serum, sama G2G macro. Oke, lanjut aja ke dynamic problem yang kedua. Apa yang tadi? Oke, jadi bisa dilihat dari dynamic problem ini, yaitu untuk input data. Selanjutnya ada shortest route, yaitu input data. Di sini ada A sampai X, di mana start node-nya di A itu adalah 1, dan node-nya ada 2, dan distance itu ada jaraknya itu ada 19. Untuk B itu 1, start node-nya, node yang pertama, dan node yang terakhir itu ada di 3, yaitu dengan jaraknya 60 km. Yang C ini 1, dengan node-nya ini 4, di jarak 34. Nah, bisa dilihat bahwa dan seterusnya ya. Dan bisa dilihat bahwa data pada tabel merupakan input jaringan distribusi yang terdiri dari node awal, node tujuan, dan jarak antar node. Nah, jaringan memiliki space node dengan beberapa alternatif jauh distribusi yang dapat digunakan. Nah, data ini digunakan untuk menentukan rute terpendek atau paling efisien dalam proses distribusi menggunakan metode shortest route. Untuk datanya bisa dilihat bahwa hasil metode shortest route menunjukkan rute distribusi terpendek adalah melalui 1, 2, 6, 9, jadi dari sini 1, 2, 6, dan 9 sampai ke 11, yaitu dengan node akhir atau titik terakhir dengan jarak 192 km. Dengan jalur yang dipilih terdiri dari A 1 sampai 2 sejauh 19, E 2 sampai 6 sejauh 195, Q 6 sampai 9 sejauh 228, W 9 sampai 11 sejauh 250. Hal itu menunjukkan bahwa rute tersebut merupakan jalur distribusi paling efisien dibandingkan alternatif lainnya. Nah, bisa dilihat di sini kita akan buka ComQM terlebih dahulu. Nah, untuk ini jadi yang pertama ini kita bakalan ke shortest route. Di sini kurang terlihat dan jadi kita harus full screen agar bisa melihat data dari start node-nya dari A, yaitu 1 ke node yang kedua dengan jarak 19 hingga seterusnya. Nah, seterusnya ini bisa dilihat di X. X-nya ini ada start node itu 10, node itu 11, dan jaraknya itu di 325. Oke, kita akan coba untuk exit full screen. Nah, kita coba solve. Nah, bisa dilihat di sini bahwa total distance atau total jaraknya itu di 792. Untuk A itu 1, untuk yang pertama itu 1, terus yang kedua dengan jarak itu 19, untuk kumulatif distance-nya ini dari 19, dan seterusnya. Result ini tadi, kalau mau melihat di minimum distance matrix itu di sini. Ini yaitu spesifik dari jarak yang sudah ditentukan. Oke, untuk selanjutnya di sini ada economic order quantity dan continuous review, di mana terdapat 3 yang harus di-running di software. Pertama ada Excel, kemudian di PungQM, dan juga di WinKSB nantinya. Nah, 3 produk tersebut didapatkan dari hasil yang ada di dynamic programming tadi. Nah, di sini yang pertama ada untuk produk G2G Perfect Cushion Cover Glow, di mana data pada tabel menunjukkan input permintaan produk G2G Perfect Cushion Cover Glow dengan total permintaan tahunan terbesar yakni 422 unit, di mana parameter EOQ yang digunakan terdiri dari biaya pemesanan sebesar 11.000, biaya penyimpanan sebesar 1.500, dan harga produk sebesar 85.000 per unitnya. Nah, data ini itu digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan optimal agar biaya persediaan dapat diminimalkan. Nah, di sini saya juga akan memperlihatkan seperti partner saya tadi untuk running di software Excel terlebih dahulu. Nah, mungkin untuk selanjutnya langsung saja nanti saya akan running ketiga produk tersebut. Nah, untuk yang pertama ini, untuk yang kedua ini ada produk dari G2G Perfect Blurring Powder Foundation, yang mana data pada tabel menunjukkan input permintaan produk G2G Perfect Blurring Powder Foundation dengan total permintaan tahunan sebesar 390 unit, di mana parameter EOQ yang digunakan terdiri dari biaya pemesanan sebesar 11.000 seperti produk pertama, kemudian biaya penyimpanannya juga sama seperti produk pertama yakni 2.500, dengan harga produk sebesar 77.000 per unitnya. Nah, data ini juga digunakan sebagai perhitungan jumlah pemesanan optimal agar biaya persediaan dapat diminimalkan. Oke, selanjutnya di sini ada produk ketiga, yakni produk G2G Serum Series Peeling, yang mana data pada tabel menunjukkan input permintaan produk G2G Serum Series Peeling dengan total permintaan tahunan sebesar 426 unit. Nah, parameter EOQ yang digunakan terdiri dari biaya pemesanan sebesar 11.000 seperti produk sebelumnya, kemudian biaya penyimpanan juga sama, dan harga produk sebesar 75.000 per unit, yang mana data ini digunakan sebagai dasar perhitungan jumlah pemesanan optimal agar biaya persediaan dapat diminimalkan. Nah, di sini saya akan melakukan running software yang pertama di Excel terlebih dahulu untuk ketiga produk tersebut. Oke, di sini kita sudah masuk ke software Excel. Nah, yang pertama ini kita akan running produk pertama yakni G2G Perfect Cushion Cover Glow. Nah, untuk per bulannya ini diambil dari studi kasus dari lembar data yang sudah kami asistensikan pada aspek pertama dengan bulan Januari hingga Desember. Yang pertama Januari ada 24, Februari ada 35, Maret ada 47, April ada 32, Mei ada 22, Juni ada 27, Juli ada 42, Agustus ada 37, September ada 44, Oktober ada 23, November ada 44, Desember ada 45, dengan total semuanya yakni 422. Nah, untuk total sendiri kita menggunakan rumus sum, kemudian blok dari Januari hingga Desember. Sehingga mendapatkan 422. Nah, untuk selanjutnya di sini ada permintaan tahunan, yang mana permintaan tahunan ini tuh ya dari total tadi
yakni 422. Kemudian dari ada hari operasi per tahunnya ada 360, rata-rata permintaan bulan ada 35,2 yang mana didapatkan dari permintaan tahunan ini yang 422 tadi dibagikan dengan 12, yakni jumlah bulannya, sehingga didapatkan 35,2. Selanjutnya untuk harga per kilonya ada 85.000, biaya pemesanan ada 11.000, kemudian service levelnya ada 0,97 yang mana didapatkan dari 97%. Nah, nilai Z ini itu didapatkan dari kita melihat tabel Z, sehingga dapatkan yang paling terdekat yakni 1,88. Nah, selanjutnya di sini ada biaya penyimpanan ada 2.500, kemudian ada lead time itu ada 3. Nah, rata-rata lead time itu didapatkan dari rumus, yakni lead time dibagi dengan hari operasi per tahunnya, sehingga dapatkan 0,0083. Nah, untuk selanjutnya di sini masih sama untuk rumus-rumusnya. Namun ini untuk produk kedua yakni G2G Perfect During Powder Foundation. Sama juga dari bulan Januari hingga Desember di sini. Kemudian di total dari Januari hingga Desember yang didapatkan 390. Nah, sama juga seperti tadi untuk uh, di sini juga 390, kemudian hari operasinya sama, rata-rata permintaan bulan juga 32,5 yang mana didapatkan dari permintaan tahunan dibagikan dengan 12. Kemudian untuk harga per kilonya ada 77.000, biaya pemesanan masih sama, servis level sama, nilai sama, biaya simpan juga sama, litannya juga masih sama, rata-rata litan juga sama. Nah, semua ini tuh sama, ketiga produk ini tuh sama. Selanjutnya di sini ada produk ketiga yang G2G Serum Series Peeling. Nah, untuk totalnya ada 426, dimasukkan di permintaan tahunan lagi, kemudian rata-rata permintaan bulanannya juga rumusnya masih sama, yakni permintaan tahunan 426 dibagikan dengan 12 hingga hasilnya 35,5. Kemudian harga per kilonya ada 75.000. Nah, untuk biaya pemesanan hingga rata-rata kita lagi masih sama. Nah, di sini juga kita tuh merani EOQ. Nah, di sini di mana D atau demand itu didapatkan dari data mentah, yakni total dari tadi ada 422, kemudian S di sini, yakni untuk 11.000 di sini ya, 11.000 ada biaya pemesanannya. Biaya pemesanan itu S, kemudian H ini tuh untuk biaya penyimpanan. Sehingga dapatkan EOQ-nya 61, di mana untuk rumusnya ada round up, kemudian SKRT 2 kali ini 2 kali D, kemudian dikalikan juga dengan 11.000, kemudian dibagikan dengan biaya penyimpanan, sehingga dapatkan 61. Kemudian ada USI, terus ini tuh dapatkan dari 422 dibagikan dengan EOQ tadi, kemudian dikalikan dengan 11.000, sehingga dapatkan 76.098. Kemudian HC di sini ada EOQ dibagikan dengan 2, kemudian dikalikan dengan 2.500 biaya penyimpanan, sehingga dapatkan 76.250. Nah, untuk TMC sendiri itu dapatkan dari B1. B1 ini apa? B1 ini tuh D tadi, yakni 422, kemudian dikalikan dengan B21. Kita lihat B21 itu apa? Nah, di sini B21 merupakan harga per kilonya. Nah, berarti 422 dikalikan dengan 85.000, sehingga dihasilkan 35.870.000. Kemudian ada TAC-nya. Di sini merupakan saham B5 hingga B6. Nah, B5 itu mana? B5 itu OC, dan B6 ada HC. Nah, di sini dapatkan hasilnya 192.348. Untuk total biaya ini tuh di total semuanya dari TMC dan juga TAC, sehingga dapatkan 6.022.348. Nah, untuk selanjutnya di sini juga masih sama rumusnya, hanya saja untuk D-nya itu 390, kemudian produk ketiga itu 426, di mana hasilnya EOQ-nya tuh untuk produk kedua yakni 59, UC-nya 72.712, kemudian HC-nya ada 73, 750, kemudian TMC-nya ada 30.030.000, kemudian TAC-nya ada 142, dan total biayanya 30.176.462. Nah, selanjutnya untuk produk yang terakhir ada produk ketiga, untuk D-nya yakni 426, rumusnya juga masih sama seperti tadi, sehingga tidak perlu saya jelaskan mungkin. Untuk EOQ-nya didapatkan 62, OC-nya didapatkan 75.581, kemudian HC-nya 77.500, kemudian untuk TMC didapatkan 31.950, THC didapatkan 100,3081, kemudian dengan total biayanya yakni 32.103,1. Ya, untuk selanjutnya mungkin saya bakalan menjelaskan dengan di form QM untuk ketiga produk tadi. Oke, di sini sudah masuk ke sumber kedua untuk inventory ini, yakni home QM. Nah, untuk mendapatkan EOQ, produk pertama yakni cushion, di sini kita bisa pilih economic order quantity EOQ model ini di bagian inventory. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk value-nya, di mana parameter ada DSH yang sudah ada sama seperti ada di Excel tadi. Jadi kita tuh tinggal copy paste saja sebenarnya. Untuk value-nya ada 422, setup order or ordering cost-nya ada 11.000, holding or carrying cost-nya ada 2.500, dengan unit cost-nya ada 85.000. Misalnya kita solve. Nah, di sini sudah dapatkan hasil atau outputnya dari produk pertama untuk di software form QM ini dengan total cost-nya itu yakni 36.022.350. Nih, nah nggak hanya data result aja, kita juga menganalisis untuk kurvanya. Nah, di sini ada kurva. Nah, untuk kurvanya sendiri dapatkan 152.348,29, di mana itu bukan cost-nya. Kemudian di sini untuk order quantity-nya dapatkan 60,94. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini untuk produk yang kedua, yakni foundation. Sama seperti tadi juga kita masukkan yang ada di software Excel tadi. Dengan demand-nya ada 390, setup cost-nya ada 11.000, holding cost-nya ada 2.500, unit cost-nya atau harganya itu ada 77.000. Kemudian kita langsung aja kita solve. Nah, di data result ini didapatkan bahwa total cost-nya itu yakni udah 30.176.460. Nah, selanjutnya kita ke kurvanya. Oke, untuk kurva dari foundation ini sendiri, cost-nya didapatkan 146.458,19, kemudian untuk order quantity-nya didapatkan 58,58. Oke, selanjutnya.
Nah, di sini untuk serum, produk ketiga atau produk terakhir, sama seperti tadi juga, kita masukkan demand-nya, setup, holding, dan juga harganya, di mana perbedaannya itu cuma ada di demand dan juga ada di harga atau unit cost-nya. Demand-nya di sini yakni 426 dengan unit cost-nya yakni 75.000. Nah, untuk demand-nya yang kita solve, data result-nya di sini dapatkan 32.103.070. Kemudian di sini untuk kurvanya. Nah, untuk cost-nya sendiri dapatkan 153.068,61. Kemudian untuk order quantity-nya dapatkan 61,23. Mungkin kita bisa kembali lagi ke PPT terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke software selanjutnya. Oke, kembali lagi ke PPT. Nah, di sini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, output datanya didapatkan untuk produk pertama, yakni G2G Perfection Cover Glow. Berdasarkan hasil perhitungan metode EOQ, diperoleh jumlah pemesanan optimal produk G2G Perfection Cover Glow sebesar 61 unit setiap pemesanan. Dengan permintaan tahunan yakni 422 unit, biaya pemesanan 11.000 dan biaya penyimpanan 2.500. Nah, untuk total biaya persediaan minimum yang dihasilkan sebesar 152.348,3 di grafik EOQ, yang mana menunjukkan titik optimalnya terjadi pada saat biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada dalam kondisi seimbang. Selanjutnya, yakni produk kedua, ada G2G Perfect Blurring Powder Foundation, di mana berdasarkan hasil perhitungan metode EOQ diperoleh jumlah pemesanan optimal dari produk G2G Perfect Blurring Powder Foundation sebesar 59 unit setiap pemesanannya dengan permintaan tahunannya yakni 390 unit, biaya pemesanan 11.000, biaya penyimpanan 2.500, total biaya persediaan minimum yang dihasilkan sebesar 146.498,2 dengan grafik EOQ menunjukkan titik optimalnya terjadi ketika biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada dalam kondisi seimbang. Untuk produk ketiga yakni G2G Serum Series Peeling, di mana berdasarkan hasil perhitungan metode EOQ diperoleh jumlah pemesanan optimal produk G2G Serum Series Peeling sebesar 62 unit setiap pemesanannya, di mana dengan permintaan tahunan yakni 426 unit, biaya pemesanan sama yakni 11.000 dan biaya penyimpanan juga sama yakni 2.500, total biaya persediaan minimum yang dihasilkan sebesar 153.068,6. Grafik EOQ menunjukkan titik optimal terjadi ketika biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada dalam kondisi seimbang. Oke, di sini kita juga akan melakukan running software di WinKSP, di mana ini output datanya kita akan melakukan running terlebih dahulu sebelum melakukan output datanya. Oke, di sini kita sudah masuk ke softwarenya. Di mana misalnya saya akan menginputkan untuk produk pertama terlebih dahulu yakni Perfection. Untuk MEA-nya yakni 42. Kemudian untuk standar deviasinya ada 32,46. Untuk harganya ada 85.000. Unit akuisisi ada 11.000. Holding cost ada 2.500. Kemudian estimate persennya itu 100. Kemudian take ordernya ada 11.000. Selanjutnya ada lead time-nya yakni ada 0,00 hentikan. Selanjutnya langsung kita solve aja, solve the problem. Ini langsung solve. Nah, oke, di sini langsung saja solve. Kemudian solve. Nah, di sini sudah dapatkan expected totalnya ada 46.420.000. Selanjutnya, langsung saja untuk produk kedua yakni ada foundation dengan MEA-nya itu 390. Kemudian standar deviasinya itu 21,38 dan di sini untuk ordernya setup cost-nya itu 77.000. Untuk yang lain masih sama, bisa kita solve the problem, solve. Nah, dapatkan 40.900.000. Selanjutnya yakni produk ketiga serum healing, di mana untuk MEA-nya yakni 426 dengan standar deviasi 17,07 dan untuk harganya ada 75.000. Langsung aja kita solve the problem, solve. Didapatkan 46.860.000. Ini kita kembali ke PPT lagi. Tapi seperti yang udah dilihat tadi, juga udah di running software di WinCSP. Di sini untuk outputnya berdasarkan hasil continuous review diperoleh jumlah pemesanan optimal ini 171 unit dengan reorder point sebesar 7 unit, yang mana safety stocknya diperlukan sebesar 4 unit untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan sama lead time. Total biaya persediaan yang dihasilkan sebesar 436.777,4 dengan expected total acquisition cost sebesar 46.420. Selanjutnya di sini sama, namun untuk jumlah pemesanan optimal atau Q sebesar 156 unit, reorder point-nya itu 6 unit, kemudian safety stock ada 3 unit, total biaya persediaannya ada 396.264,2 dengan expected total acquisition cost sebesar 47.900. Oke, selanjutnya di sini untuk produk ketiga yang di serum series peeling, di mana pemesanan optimal atau Q sebesar 257 unit dengan reorder point-nya itu 174 unit, safety stock-nya 170 unit, kemudian total biaya persediaannya itu 1.067.827, yang mana expected total acquisition cost sebesar 46.860.000. Di sini ada integer programming, di mana kita kan running software di Excel dan juga Tora. Nah, untuk input datanya seperti ini. Jadi saya akan langsung membuka ke Excel-nya. Nah, di sini sudah ada Excel-nya. Di mana caranya di sini ada sum produk, kemudian fungsi tujuan, koma, variabel keputusan, kemudian kedua yakni fungsi kendala dengan variabel keputusan, kemudian fungsi kendala dua dengan variabel keputusan sama sum produknya. Dan kita klik solver di sini. Nah, solver di sini set objektifnya itu merupakan ini. Kemudian ini yakni di variabel keputusan. Ini di sini kita nanti klik add, kemudian kita add seperti ini dengan ini dengan ini seperti itu, dan di solve,
nanti akan masuk oke, kemudian didapatkan sehingga dapatkan output seperti ini dengan nilai variabel keputusan Z. Fungsi tujuannya itu 28.000, fungsi 1 itu 23 dan 2.370.000, kemudian fungsi 2 yakni 25, yang mana X1, X2, X3 variabel keputusannya sama satu semua. Oke, di sini saya sudah menginputkan semua yang ada di studi kasus di software Tora. Kemudian kita langsung aja ke solve menu. Kita simpan, save. Kemudian solve problem, go to output screen. Di sini kita pilih yang ini, automated BNB, dapatkan seperti ini dengan subproblemnya 4, 10. Kemudian di sini juga ada 26.000 dan juga 28.000. Untuk X1-nya ada 1, 1, 1. X2-nya di sini di bagian ini ada 2. Nah, di sini juga bisa dilihat base objective value-nya itu 28.000 dengan found iteration-nya itu 10. Kemudian untuk optimal, didapatkan hasil optimal itu ada di iterasi 15. Dan di sini ada use required BNB, klik aja. Nah, kita klik di sini. Ini klik di 2,50. Nah, seperti ini. Invisible-nya ada di N21. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan juga. Oke, di sini untuk outputnya. Nah, seperti yang udah aku jelasin tadi, yang mana berdasarkan hasil integer programming, diperoleh nilai variabel keputusan X1 sama dengan 1, X2, 1, X3 juga 1, dengan nilai fungsi tujuan atau Z sebesar 28.000. Sehingga menunjukkan bahwa kombinasi optimal dicapai dengan memproduksi masing-masing satu unit production foundation dan juga serum. Sehingga keuntungan maksimum dapat diperoleh sesuai batasan kualitas produksi yang tersedia. Oke, selanjutnya ini output data dari software Pora. Nah, berdasarkan hasil metode Batch and Bound atau BNB tadi, diperoleh solusi optimal dengan nilai fungsi tujuan maksimum sebesar 28.000 pada iterasi ke-10 yang diverifikasi optimal pada iterasi ke-15. Nah, hasil visible solusinya menunjukkan kombinasi terbaik yaitu X1, 1, X2, 1, X3, 1. Nah, pada proses branching, node awal menghasilkan nilai Z yakni 32.500 dengan nilai pecahan X2 yakni 2,50 sehingga dilakukan percabangan menjadi X2 lebih kecil dari 2 dan X2 lebih besar dari 3. Nah, cabang X2 lebih besar dari 3 dinyatakan invisible, sedangkan cabang X2 lebih kecil dari 2 menghasilkan nilai Z yakni 31.555,55. Hasilnya menunjukkan bahwa metode Branch and Bound berhasil menentukan solusi integer optimal sesuai batasan model. Nah, sehingga untuk pembahasannya, yakni berdasarkan hasil penelitian pada JJ Cosmetic, perusahaan mengalami permasalahan dalam pemilihan produk di produksi distribusi, penentuan rute distribusi pengadaan persediaan, serta keterbatasan modal dan kapasitas. Nah, metode dynamic programming menghasilkan kombinasi produk optimal yaitu G2G Perfect Cushion Cover Glow, G2G Perfect Blurring Powder Foundation, dan juga G2G Serum Series Peeling, yang mana masing-masing satu unit dengan total keuntungan yakni 19.488 dan kapasitas armadanya 12,7 unit terpakai maksimal. Nah, untuk metode shortest route, menghasilkan rute distribusi terbaik yakni 1, 2, 6, 9, dan juga 11 dengan total jarak yakni 192, sehingga distribusi menjadi lebih efisien. Kemudian ada metode EOKI, di mana menghasilkan jumlah pemesanan optimal yakni 61 unit untuk cushion, 59 unit untuk powder foundation, 61 unit untuk serum series peeling. Sementara metode continuous review digunakan untuk menentukan safety stock dan order point agar risiko kekurangan stok dapat diminimalkan. Nah, untuk terakhir ini metode integer programming, branch and bound, yang mana menghasilkan keuntungan maksimal sebesar 2.000 dengan kombinasi keputusan masing-masing produk sebesar 1 unit aja yang tetap memenuhi batasan modal yakni 14 juta, serta kapasitas serat yakni 25 unit. Untuk kesimpulannya, yang pertama, metode dynamic programming menghasilkan kombinasi produk optimal yaitu G2G Perfection, kemudian powder foundation dan juga serum series peeling dengan keuntungan yakni 19.484.000 dan kapasitas armada digunakan secara maksimal. Nah, selanjutnya yakni metode shortest route menghasilkan rute distribusi terbaik seperti yang saya katakan tadi yakni 1, 2, 6, 9, dan 11 dengan jaraknya yakni 7, 9, 992. Dan untuk EOG, untuk pemasaran optimal cushion yakni 61 unit, foundation 59 unit, serum 61 unit, dan metode continuous review dan order point itu membantu menentukan order point dan juga safety stock untuk mengurangi risiko kekurangan stok. Nah, tentunya ini metode integer programming branch and bound masuk kombinasi produk optimal, ini masing-masing satu unit, yang mana keuntungan maksimumnya sebesar 28.000 sesuai batas modal. Nah, untuk sarannya yakni yang pertama, peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti permintaan pasar, tren penjualan, dan juga masa kadaluarsa produk agar hasil lebih optimal. Kemudian yang kedua, yakni penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan data penjualan dengan periode yang lebih panjang supaya hasil analisis lebih valid. Yang ketiga, yakni penelitian selanjutnya dapat membandingkan metode yang digunakan dengan metode optimasi lain agar diperoleh metode yang paling efektif. Kemudian yang keempat, yakni penelitian selanjutnya disarankan menggunakan rentang dan penelitian yang lebih luas agar hasil analisis dan perhitungan yang diperoleh dapat lebih akurat serta mampu menggambarkan kondisi sebenarnya secara lebih representatif. Oke, terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih sudah menonton video kita juga. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.